Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Nugroho dari kelas 04 SMJ 010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama ada bentuk yuridis perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Berikut bentuk-bentuknya. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Di sisi lain juga menanggung semua keuntungan perusahaan, di sisi lain juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. 2. Firma adalah badan usaha yang didirikan 2 orang atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha dengan satu nama. Masing-masing sekutu ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan. Ketiga, perseroan komoditar atau biasa disebut dengan CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Keempat, ada perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT, adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT dibagi menjadi 3. Yang pertama ada PT terbuka. Perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal go publik. Yang kedua, PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja, atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga ada PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu ciri BUMN adalah operasional BUMN diawasi, dikontrol, dan dikuasai oleh negara, melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. Selanjutnya ada BUMS, badan usaha milik swasta, adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta. BUMS terbagi menjadi 3 jenis, antara lain perusahaan swasta nasional yang merupakan perusahaan dengan modal usaha dari pihak masyarakat lokal dari dalam negeri. Perusahaan swasta asing yang merupakan perusahaan dengan modal usaha dari pihak masyarakat luar negeri. Perusahaan swasta campuran yang merupakan bentuk korporasi perusahaan dengan modal usaha yang didapatkan dari kerjasama antar pengusaha nasional dalam negeri dengan pengusaha dari luar negeri. Yang ketujuh ada BUMD, badan usaha milik daerah, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Yang ke-8 ada perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syaraf efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis. Perusahaan jawatan berada di bawah pembinaan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya. Ke-9 ada perusahaan umum, Perum.
Perusahaan umum adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan memperoleh seluruh miliknya negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri. Yang ke-10 ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan berbadan hukum koperasi. Jenis koperasi di Indonesia menurut lapangan usahanya dibedakan menjadi 4, yaitu koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produktif, dan koperasi serbaguna. Yang selanjutnya ada lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek pembangunan serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Dalam praktiknya, lembaga keuangan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas pokok bank sebagai financial intermediary. Yang pertama ada menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan funding. Kedua adalah berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Yang ketiga adalah berbagai aktivitas untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan lainnya yang ada di Indonesia saat ini antara lain pasar uang, koperasi simpan pinjam, perusahaan pegadaian, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan asuransi, perusahaan pajak piutang, perusahaan modal ventura, dan dana pensiun. Selanjutnya adalah kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Kerjasama dibagi menjadi yang pertama ada joint venture, merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang kedua adalah sindikat, merupakan kerjasama beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Yang ketiga ada kartel, adalah kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksikan atau menjual barang yang sejenis. Kartel ada jenis-jenisnya, contohnya adalah kartel daerah atau rayon. Yang kedua ada kartel produksi. Yang ketiga ada kartel kondisi atau kartel syarat. Yang keempat ada kartel pembagian laba. Dan kelima ada kartel harga. Selanjutnya adalah waralaba, franchising. Usaha waralaba adalah kesepakatan bisnis untuk memproduksi dan menjual suatu produk atau jasa dalam rangka mengembangkan suatu usaha secara eksklusif dengan pembinaan dan komitmen khusus. Selanjutnya ada penggabungan. Yang satu ada amalgamation. Amalgamation adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi.
sehingga penggabungan dari perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan ke perusahaan baru. Selanjutnya ada merger. Merger adalah suatu badan usaha membeli beberapa badan usaha yang dulunya berdiri sendiri. Yang ketiga yang selanjutnya adalah ekspansi. Suatu perusahaan yang dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang atau jasa yang diproduksinya untuk dijual. Ekspansi dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa masih diperluas. Dengan kata lain, ekspansi tidak mungkin dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang atau jasanya sudah jenuh. Kesimpulannya adalah badan usaha merupakan kesatuan yuridis hukum yang menggunakan modal dan tenaga kerja guna mencari sebuah keuntungan. Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mendirikan suatu usaha, dan salah satu di antaranya adalah produksi dan jasa. Beberapa produk dan jasa yang dimiliki ini nantinya akan dijual dan diperdagangkan oleh para pemiliknya. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.